Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin binnar. Wa bi sanadil muttasil qala Syekhul Imam al-Muallifu al-Qiradu ay hadza al-Qirad. Bermula inilah pasal mengenai hukum atau mengenai jual beli dalam bentuk al-qirad, yaitu akad separuh hasil atau bagi hasil. Al-qiradu lughatan, adapun kata qirad lughatan secara bahasa mushtaqun minal qardi, dicetak dari asal kata al-qardu yang artinya memotong atau menggunting. Wa huwa al-qat'u, adapun maknanya qardu adalah al-qat'u, yaitu memotong. Kenapa akad qirad bagi hasil disebut memotong? Karena sebagian hasil dari harta yang dimiliki oleh pemiliknya atau pemilik modalnya itu mesti dibagi dua atau dipotong untuk keuntungan pengelola. Makanya disebut al-qirad, artinya terpotong atau terbagi hasil. Wa syar'an, adapun menurut syariat agama Islam yang disebut dengan muamalah perdagangan dengan cara bagi hasil adalah tauqilu malikin, menguasakan malikin, orang yang punya harta, bija'li malihi, dengan menjadikan hartanya biyadi akhara, di tangan orang lain, lihat tajirobihi, untuk diperdagangkan atau dijadikan usaha. Ya, itulah yang namanya bagi hasil. Orang punya modal, punya harta, diserahin sepenuhnya kepada orang lain untuk dikelola atau untuk dijadikan usaha. Jadi pemilik modal dengan orang yang menerima atau mengelola atau yang menjadikan atau memproses jadi dagangan, itu namanya qirad. Waribhu mushtarakun bainahuma, sedangkan keuntungan itu mushtarakun bainahuma, didapatkan untuk keduanya, disama-sama memperoleh keuntungan. Itulah yang disebut dengan join. Bahasanya join ya Pak. Join antara pemilik modal sama pengusaha atau pedagang, pengelola atau pedagang. Jadi jelas tuh Pak ya, yang satu milikin modal, yang punya modalnya, yang atu pengelolanya, yang atu pengelola, yang atu pemilik modal. Jadi mesti dua begini nih. Yang punya duit diem-diem aja di rumah, duitnya diserahkan kepada orang lain untuk dikelola, menjadi bentuk usaha, ya entar dagang, entah apa, dibuat sebagai pertanian, dibuat sebagai peternakan. Tuh yang milik modal mah adem-adem aja ya, diem-diem aja, dia tahu nanti dibagi hasil dari keuntungan. Tapi tidak semudah itu melakukannya, karena harus melalui arkanul qirad, rukun-rukun melakukan join atau bagi hasil. Sittatun, jumlahnya ada 6. Yang pertama malikun, ada pemilik modal, ada yang punya duit.
punya modalnya, wa amilun dan pekerjanya, bukan pekerja. Kalau pekerja muhtarib karyawan, tapi amilun itu adalah pengusahanya, ya, pengusaha yang bikin dagangan, ya. Wa malun dan ada hartanya, wa amalun dan ada pelaksanaan atau ada wujud daripada pekerjaan atau wujud daripada usaha, ada wujud usahanya. Jangan modal udah dikasih belum jelas usahanya apa, maka nggak jadi, batal lah akad qirat. Waribhun dan adanya keuntungan, wasighatun dan adanya ijab serta qabul. Nah, itulah 6 syarat. Jadi ada yang punya modalnya, ada yang mengelolanya, kemudian ada hartanya, kemudian juga ada usaha yang jelasnya, kemudian ada keuntungan. Jadi kalau belum bicara ada keuntungan, maka belum jelas. Ini usaha ntar doain aja biar kita untung, nggak pakai doa itu. Ya, jelas ada keuntungan. Syartu maliki malil qirat, siapa sajakah yang boleh melakukan join atau melakukan bagi hasil yang berupa pemilik harta, yaitu syaratnya sihhatu mubasyaratihi ma qarada fihi. Orang itu memang berkecimpung dalam hal dana, mengdananya milik dia, dia pegang itu dana, mubasyarah namanya. Emang dia pegang tuh dana, bukan dana punya rame-rame, sehingga ma qarada fihi, dia berhak untuk memberikan atau dia berhak untuk memodalkan, ya, karena mubasyarah, dia pegang langsung itu keuangan. Kemudian surutu amilil qirat, syarat pihak yang kedua yang menerima daripada modal, yang menerima modal, itu syaratnya salah satu 3. Pertama adalah sihhatul mubasyaratit tasarruf. Orang itu asah atau orang itu layak, pantas untuk mengelola, ya. Al-ma'zuni, yang diberikan izin fihi dalamnya, linafsihi, bagi dirinya. Jadi orang itu memang punya izin, tidak ada halangan untuk mengelola. Misalkan tercegah karena majnun, karena orang itu kagak waras, ausobiyun, atau masih bocah dikasih modal habis, jangan salahin karena tidak memenuhi syarat. Wa ta'yinuhu, dan ditentukan siapa orangnya. Maka lam tasiha idza qarada ala ahadihima. Misalkan ada 2 orang, siapa kek nih yang megang, siapa kek yang mau usaha, itu nggak bisa, harus ditakyin, harus ada harus ditentukan siapa ini yang akan kelola. Kemudian wa istaqilla bil amal, dia mampu menjalankan sendiri, ya, dia kelola sendiri, mampu, memang punya kapasitas, ya, profesional bahasanya, ya kan. Kalau dia nggak ngerti bahan, jangan buka jahitan, betul ya. Kalau nggak ngerti soal industri perikanan, jangan buka ternak ikan. Jadi itu profesionalismenya menjadi syarat tuh. Nah, Islam udah atur itu, ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantidhi sa'ah. Kalau kita serahkan usaha tidak kepada, atau urusan tidak kepada ahlinya, ya tunggu aja kebangkrutannya, maksudnya gitu. Pantas duit habis mulu, orang dia kagak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka kalau terjadi itu tuh nggak memenuhi syarat, Pak. Nggak boleh terjadinya qirat. Adapun surutu malil qirat, syarat harta yang untuk
dijadikan modal bagi hasil, usaha bagi hasil itu syaratnya ada 3. Yang pertama ayakuna nakdan, berupa uang cash. Jadi berupa uang cash tuh Pak. Jadi misalkan nih gue modalin lo batunya batu permata, nih blue sapphire gue modalin, tuh buat modal lu dah, nggak bisa tuh blue sapphire karena bentuknya bukan kalau kita kan rupiah, jadi bentuknya darohim audananir, berbentuk uang dirham berarti uang perak, atau dananir berupa uang emas. Ini jelas berapa duit, berapa juta rupiah, berapa miliar rupiah. Jadi ada bentuk uang, syaratnya begitu. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran sifatan. Yang bentuk untuk dijadikan sebagai modal, permodalan itu ukurannya jelas, berapa duitnya, dalam bentuk uang apa mau bentuk dolar, bentuk apa namanya, real, ya, ringgit, sejelas. Wa ayyakuna muayyanan biyadil amili, dan juga keberadaan harta tersebut muayyanan, ya, ditentukan biyadil amil, diserahkan bentuk yang jelasnya kepada pengelola. Jadi dikasih semua duitnya tuh Pak, blok, pegang duit tuh yang mau mengelola, syaratnya gitu. Adapun surutu amalil kirad, syarat daripada usaha yang mau dijadikan sebagai join, ada syaratnya. Isnani 2, kaunuhu tijaratan, bentuknya hal perdagangan. Jadi bentuknya perdagangan, bukan berbentuk agen, misalkan agen penyalur tenaga kerja segala macam, bukan begitu, tapi dia dalam bentuk tijarah, yaitu yang sah dijadikan sebagai perdagangan. Wa alla yudayyiqahu 'alal 'amili, dan kemudian yang dikerjakan itu usaha dalam bentuk tidak mempersulit orang yang bekerja, ya, enggak mempersulit, jadi gampang didagangin, ya. Nasi goreng mengkudu gampang nggak? Gampang ya. Terus apa, ketupat sayur gampang kan, ya. Jangan orang suruh jualan barangnya yang kagak gampang dijual. Jual apa kira-kira yang kagak gampang? Jualnya susah banget ini, ya. Jual batu cincin susah nggak? Susah karena pasarnya terbatas. Maka nggak boleh tuh kalau nanam modal terus barangnya nggak gampang namanya yudoyik, nyusahin orang yang usaha barang-barang antik dimodalin tuh Pak, apa aja, pedang naga puspa, waduh, Pancasona, waduh, itu jualnya kemana? Yang begitu-gitu tidak memenuhi syarat. Jadi alla yudayyiqahu 'alal 'amil, usaha yang mau dikelola, perdagangan yang mau dikelola itu bukan barang yang susah. Kemudian surutu ribhil qirad, syarat-syarat keuntungan daripada akad bagi hasil adalah ada 2. Pertama kaunuhu lahuma, syaratnya harus menerima keduanya. Di syarat keuntungan itu dua-duanya harus menerima. Wa ayyustarata lil amil minhu juz'un ma'lumun minhu bil juz'iyah, dan juga hendaklah menjadi syarat bagi si amil, bagi pengelola, ya, minhu daripada keuntungan, juz'un maklum, berapa jumlah yang dia terima sebagai pengelola. Harus jelas tuh Pak. Ya pokoknya ntar gampang dah bagiinnya, nggak bisa begitu. Dari awal sudah ditentukan pemilik modal berapa persen, terus yang usaha berapa
Sentrasinya udah harus jelas dari awal gitu. Tapi kalau orang bilang ntar itu mah gampang, masalah keuntungan, lu kerja aja sama gua, ya. Begitu udah ada hasil, lu gua bacain Fatihah aja ya biar sehat. Repot ya. Jangan mentang-mentang bisnis sama ustadz, ini didoain doang. Mana diancam, lu mau duit apa mau doa? Ya repot orang. Saya mau duit aja ustadz. Karena doa nggak bikin kenyang, nggak bisa begitu Pak, ya nggak bisa. Maka mesti jelas berapa prosentasenya. Adapun syarat sigot jual beli saat ucapan ijab kabulnya itu seperti jabat akal jual beli, syaratnya sama, yaitu tidak ada unsur ikroh. Salah satunya nggak ada paksaan. Jadi ya saya terima, ya ini saya kasih, ya itulah. Kemudian suratul qirat, cuplikan atau bentuk dari pelaksanaan akad bagi hasil sebagai berikut. Ayakula Zaidun li Amr, berkata si Zaid sebagai pemilik modal, qaratuka fi hadhil alfi, aku bagi kepada kamu dua bagian, kamu dan saya, hadhil alfi dinar, akan 1000 dinar ini. Ini uang saya kasih 1000 dinar, nanti kita bagi dua gitu. Bagi duanya bukan bagi dua modalnya Pak, bagi dua apanya? Untung, udah pasti paham ya. Ala anna ribha bainana fa yaqulu Amr, bahwa sesungguhnya nanti keuntungan bainana antara kita ya. Kamu dapat, saya dapat. Maka si Amr menyatakan qabil tuh, baik, saya setuju. Itu mesti ada ucapan, jangan orang diem aja main kasih duit. Bahkan gua kagak ngomong apa-apa, lu kasih duit aja, habis. Ya, salah nggak tuh? Ya nggak salah juga, karena mesti ada apa? Ijab kok, ada ijab kabul. Ada perjanjian, ada apa namanya, serah terima, kayak akad nikah, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, angkah tuka wa zawwaituka, aku nikahkan engkau dan aku kawin dalam maktubatika, atas wanita yang kau tunang itu anak saya, sini dengan mas kawin berupa yang tersebut tunai. Terus pengantinnya bengong aja begini, bengong aja, sah nggak? Agak sah. Dia mesti qabil tuh. Qabil tuhnya juga nggak boleh lama-lama, nggak boleh mikir-mikir jadi apa kagak gua nih ya. Iya. Sampai jelirik dulu ke babak gini-gini ngasih syarat. Nggak boleh. Dia harus muttasil, harus nggak boleh ada jeda. Bukan berarti jeda itu nggak boleh. Misalkan langsung samber, nggak mesti disamber juga, ya. Maksudnya nggak boleh mikir, nggak boleh apa? Tadi dulu Pak penghulu, saya pikirin dulu, jadi kagak sama dia, itu yang kagak sah. Jawab kabulnya mesti diulang lagi. Begitu juga tadi, bahwa pengucapan itu berlangsung secara ntar dah, gua tunggu jawabannya 3 hari lagi. Duit udah pegang, duit udah dikasih, ntar ya gue jawab, itu nggak boleh tuh, ya, batal daripada apa, transaksi atau daripada akad bagi hasilnya. Ustaz, Ya, yang tadi itu kalau untuk masalah ijab kabulnya tuh tetap ya harus wajib kayak ada saksi, ada apa namanya, tertulis, pokoknya harus ada saksinya tuh ya. enggak, di sini enggak ada. Di sini tidak disyaratkan harus syahidah ini 2 orang saksi, enggak. Ya. Enggak ada saksinya. Yang penting memenuhi syarat enggak tadi itu. Yang mau diajak bisnis memenuhi syarat pakai enggak tadi itu. Dia mubasyarah, terjun langsung. Enggak ujung-ujungnya dimakai orang. Ya kan? Ujung-ujungnya dia pakai orang lagi.
diserahin lagi tuh usahanya sama orang lain, nggak bisa, itu nggak sah. Jadi harus terjun langsung. Kemudian tadi profesion, itu doang syaratnya, ya. Karena kalau soal syahid itu mesti Islam, Pak. Kalau saksi dalam jual beli, bukan jual beli, dalam hutang, kemudian dalam apa, akad nikah, itu mesti saksinya orang. Kalau kagak Islam kagak disahin, ya. Makanya di sini nggak pakai saksi, artinya silakan muamalah bisnis itu dengan siapa aja, Pak. Kecuali jalannya besar pakai notaris ya. Hah? Kalau jalannya besar pakai notaris. Oh, itu cara apa namanya? Cara teknis ya. Kalau di kita mah kagak pakai notarisan. Ya, modalnya kepercayaan, al-amaniyum, modalnya kepercayaan. Cuman kepercayaan kan teruji. Ini orang yang bisa dipercaya karena pertama kagak orangnya waras. Ya. Terus gitu kita lihat, kita tahu ada riwayat pernah stres, ngegeger otak, ya kan? Geger otak apa ya? Otaknya geger. Iya. Ya, ya, itu nggak memenuhi syarat. Berarti kalau ada permasalahan nanti gimana penyelesaiannya tadi? Hah? Kalau suatu saat timbul permasalahan gitu. Ya makanya ini kan harus benar-benar jelas. Di luar nanti terjadi misalkan ya, di luar nanti terjadi kebakaran, ya kan, kanyut, bencana alam, ya itu berarti yang nanggung siapa? Ya pemilik. Di luar itu berarti ya. Tapi kalau duitnya ya berarti yang tanggung jawab yang pihak kedua. Tapi kalau kejadiannya musibah apa, ya itu sudah doruri namanya, di luar kendali. Tapi kalau kesengajaan ya bertanggung jawab, itu judulnya jadi nyolong dong, penggelapan atau korupsi. Ya nanti diatur dalam kodi. Makanya Islam itu pertama ada babul ibadah, fikih ya. Yang kedua habis ibadah babul muamalah. Nih lagi masuk kita bab kedua. Habis muamalah babu nikah. Karena orang nikah mesti pakai biaya. Nanti ada nikah babul qodoya, bab hakim. Jadi kalau ada masalah di muamalah lari ke hakim, Pak. Aduin ke hakim. Nanti ada jinayat, yaitu hukuman. Jadi kodi itu nanti menentukan Anda terbukti penggelapan, pidyat pida, denda atau tebusan. Kalau enggak ya dihukum. Itu namanya babul jinayat. Itu di fikih selalu begitu. Makanya ini nyambung nanti muamalat terjadi penipuan, nanti larinya ke kodoya. Laporan, Pak. Laporan ke polisi. Nanti polisi menentukan tentang hukuman atau hakim menentukan, namanya jinayat, bab tentang hukuman. Itu ada tuh. Ya siap-siap aja macem-macem laporin ke kodoya. Ya, lu kok pakai ngelaporin sih? Kan antara kita berdua. Enggak, babnya udah lain. Udah bab kriminal. Namanya kodoya. Nanti masuk lagi bab jinayat, bab hukuman. Itu ada keterkaitan. Makanya yang pertama ibadah. Sebelum muamalah, ibadah dulu kencengin. Makanya saya kasih tahu, Pak. Saya dikasih tahu sama guru saya. Kalau pengen berbisnislah orang yang rajin sembahyang sama orang ibadah. Karena kuncinya muamalah terlebih dahulu paham ibadah. Salah bapak, orang kagak pernah sembahyang, kagak pernah ngaji, diajak bisnis. Betul kan? Jadi urutan nih, bab pertama babul ibadah. Seneng kita kalau berbisnis sama orang yang rajin sholat subuh. Saya kasih tahu tuh, Pak. Nabi yang bilang, karena seberat-beratnya ibadah bagi orang munafik yang kagak bisa dipercaya adalah subuh sama isya. Paling berat.
Kalau ada orang berat ngelakonin subuh, jangan dipercaya. Kejem amat Ustaz. Ya emang begitu Nabi bilang. Makanya Nabi kalau sholat subuh kan ngabsen, asa hidup bulan. Kemana si Anu? Kemana si Anu? Sebab kalau dia sampai kagak hadir subuh, takutnya jadi orang munafik, kata Nabi. Nah Bapak kalau punya duit, mudah-mudahan Bapak pada punya duit nih. Mengembangin usaha, cari siapa? Cari RT Nasik. Rajin subuh. Karena itu jadi ukuran Pak. Orang munafik itu paling males buat dua sholat yang paling berat buat dia. Kalau maghrib gampang, makanya maghrib siapa aja sembahyang. Bener nggak Pak? Yang main bang apa namanya itu, bang keliling ya. Kalau maghrib sembahyang nggak? Copet? Bayang. Kalau maghrib, makanya maghrib banyak banget. Tapi lihat isanya ntar, tungguin isanya. Isanya utuh nggak? Sama nggak dengan maghrib? Seleksi ntar. Isa itu seleksi. Orang-orang yang punya iman yang itu saja. Makanya kan kata Nabi, kalau engkau melihat orang rajin ke masjid, fashidu bil iman, kamu harus saksikan bahwa dia orang yang beriman. Tuh. Kayaknya betah banget ke di masjid ya. Ya Pak, adem. Maksud adem, enggak, jangan begitu mana. Orang kalau udah di masjid itu merupakan syahadatul iman, kata. Saksikan, enggak bakal macam-macam orang yang di masjid. Ya, kecuali yang nyolong kotak. Jadi ke masjid tahu-tahu ngambil kotak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Wa anna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah sab'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antu amilana ya Allah ya maulana muhammalataka li ahlil khair wa anta fazzana bi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa syakhina wa sabina wa ahbabina al-muslimina min kulli mihnah wa fitnah wa husin wa dhair innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mu'ti kulli khair bi rahmatika ya